Dari sekian banyak hantu di Indonesia kayak suster ngesot, kuntilanak, tuyul, genderuwo, pocong lah yang menurut gua paling serem. Dan inilah yang bakal diangkat oleh pamali Dusun Pocong. Pocongnya bejimbun, Pak. Menurut gua semuanya tampil dengan performa yang meyakinkan ya, terutama buat si Eneng alias Anantia, Reski Kirana, sama Dea Panenda yang all out banget. Fajar Nugras sebagai Cecep, Yasamin sebagai Mila, Arla Ailani sebagai Puput, Buki Mansur sebagai Deden, dan Ence Bagus sebagai Mang Yusuf. Pemerannya kalian tahu semua lah rata-rata ya pasti. Tapi gue agak kesel aja sih dengan si Deden yang kayak bego banget ini karakter. Ada satu adegan dia nih lagi nelpon deket sumur, tapi HP dia nih tiba-tiba jatuh ke dalam sumur gitu kan. Dan sebenarnya udah diliatin kan, dia nih denger gitu dengan suara orang yang nelpon itu, kedengeran lah di kuping dia. Si penelpon ini ya, halo Den, halo kenapa? Anehnya si Deden ini nggak teriak, kenapa nggak jelasin aja yang sebenarnya terjadi oleh dia dan teman-temannya gitu. Malah sibuk ngambil HP loh, aduh. Dan begonya lagi, dah tahu dia hampir nyemplung di sumur yang sama gara-gara sibuk dengan HP-nya tadi, tapi malah diulangin lagi loh si anjing ini. Karena ini ada semacam wabah penyakit dan semacam penyakit kulit gitu gua liatnya. Dan cakep sih gimana ngasih efek make up yang beneran kayak orang kena penyakit kulit gitu. Karena gua juga jijik sebenarnya. Ya emang sedetail itu mereka perhatiin ini. Entah kenapa nih film enggak ngasih penjelasan tentang asal mula penyakit atau wabah ini. Gue nungguin sampai akhir tapi ya nihil. Padahal itu inti permasalahan cerita di film ini, nyeritain tentang wabah itu. Apa lupa nggak ditulis di skrip ya? Dan ya endingnya walaupun lebih banyak nampilin perpocian, tapi gue ya nggak suka aja dengan nih film nyelesain permasalahannya terlalu umum, terlalu gampang banget dengan cara mantra terus tiba-tiba hilang gitu. Ya gue suka, enak ngikutin cerita film ini. Simple juga kan ceritanya dan terornya cuman di satu tempat gitu. Tapi berhasil serem gitu rasanya. Hadirnya Fajar Nugras sebagai Cecep di sini benar-benar ngidupin elemen komedinya sih. Jadi ya asik aja gitu dengerin celotehan dan tingkah ini orang yang menghibur bagi gue. Apalagi waktu di toilet gitu kan, suara tai yang nyemplung gitu. Natural banget sumpah. Mungkin ini salah satu film horor yang pelan ya, karena nyeritain dulu permasalahannya, karakternya, nanti baru pelan-pelan ngasih teror ke setiap karakternya itu tadi. Dan ya mulai seru dengan penampakan poci-pocinya. Gua tipe orang yang suka dengan film horor yang minim banget suara, kayak nih film yang ngandelin ambience, suara napas, suara alam, hal-hal kayak gini sebenarnya yang bikin gua sebagai penonton itu ngerasa was-was, gak nyaman, dan ya ngerasain horornya nyelimutin kita gitu. Apalagi waktu di awal itu ya, padahal cuma bermodal siulan, tapi entah kenapa gua ngerasa merinding aja gitu denger siulannya yang gua rasa bakal ikonik dan memorable, ngebikin orang gak kalau siulan kayak gitu dari film Pamali Dusun Pocong. Tapi waktu pengen nampilin apa ya, penampakan atau ngasih jump scare gitu, volumenya kayak mentok banget. Jadi ya sebenarnya bukan kaget karena pocong yang tiba-tiba depan muka gitu, tapi karena suara kenceng bikin kuping nging. Nyeritain tentang 3 orang tenaga kesehatan dan 2 tukang gali kubur yang disuruh buat nanganin penyakit atau wabah di suatu desa gitulah. Dan fungsi 2 tukang gali kubur ini ya buat gali kubur lah. Apalagi hal ini karena wabah desa yang gede itu tiap hari pasti ada korban jiwa, makanya mereka butuh tukang gali kubur buat gali mayatnya, karena ada jenazah yang hampir busuk karena gak diurus. Sebenarnya gue suka dengan shot-shotnya yang dibikin kayak kita tuh lagi main game gitu. Contohnya aja kayak si Cecep waktu pengen ngidupin obor, itu shotnya ngebikin kita sebagai penonton itu jadi kayak main game. Dan gue juga suka dengan adegan awalnya, opening scene-nya pak, yang menurut gue wajib banget buat kalian lihat sih, karena di sini gue ngerasa ngeri banget ya. Nah gimana enggak pak, pocong yang mau dikubur itu
disampingin gitu, digeser kesampingin ke arah kamera, dan wajahnya close up banget pula. Asli ini keren sih menurut gua. Dan cara nakut-nakutin nih film, beberapa adegannya emang bikin merinding. Dan gua suka juga adegan si Poci yang lompat-lompat tapi ada orang yang sembunyi di bawah kasur sambil ngeliatin Poci itu lompat-lompat. Wah gila kata gua, ini sih keren banget, mana hening banget gitu kan adegan ini. Jadi ya horornya berasa dapat aja di gua. Shotnya menurut gua banyak yang terlalu jauh ya, jadi sosok pocongnya itu kadang nggak kelihatan jelas, mana shotnya cepat berpindah pula ya kan. Gua lebih suka adegan si Poci yang nakutin dengan cara bunyiin pintu, jendela, rumah dengan kepalanya. Itu keren sih dibandingin cuman ngasih jump scare yang tiba-tiba dan suara kenceng yang mentok. Gua rasa ini udah nggak berhasil lagi untuk penonton Indo, karena jump scare kayak gini rata-rata udah ketebak ya kan. Gue suka kalau lebih banyak adegan yang lebih bikin penontonnya tuh gigit jari karena ketakutan dengan treatment horor yang kayak pocongnya jedotin kepalanya ke rumah orang, terus ngasih teror dengan lompat-lompat, bikin penonton yang ngelihat secara deket Pocinya yang tiba-tiba digeser oleh si tukang gali kubur itu. Nah, horror treatment yang kayak gitu yang gue pengen lihat lebih banyak sih. Ya, ini selera masing-masing. Jadi, gimana menurut kalian? Silahkan ditonton filmnya. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan Saweria yang udah gua cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertaubat.